Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini membahas pro kontra KDMP. Jadi minggu lalu Jumat tanggal 3 Juli secara kebetulan saya menyempatkan diri untuk ikut Zoom ya. Zoom diskusi dialog. Saya nggak tahu penyelenggaranya siapa, itu Pak Ponga ya. Yang menghadirkan dua begawan koperasi lah gitu. Yang pertama Pak Farid Jaban, yang kedua Mas Suroto. Jadi menurut Pak Farid Jaban, dia menolak keberadaan KDMP ini karena menurut beliau KDMP itu menyalahi seluruh prinsip koperasi. Ada 7 prinsip koperasi ya, mandiri, kemudian demokratis, kemudian bottom up, kemudian dan sebagainya, itu semua dilanggar. Kemudian KDMP itu menurut beliau merusak ekonomi desa dan semangat kemandirian sosial ekonomi. Saya kira sama dengan tadi. Juga aspek bisnisnya ngaco. Warga desa disuruh berhutang, pemakaian diputuskan oleh pihak lain, yaitu Agrinas dan TNI. Kemudian warga desa menanggung hutangnya, itu maksudnya. Ngaco. Membunuh semangat partisipasi dalam menyusun anggaran. Jadi anggaran sudah top down, sudah diketok, gitu, nggak ada partisipasi lagi. Nah ini contohnya peraturan Menteri Keuangan ya tahun nomor 7 2026, yaitu jadi dana desa itu 58% diambil dan diserahkan kepada Agrinas. Jadi menurut beliau ini harus bisa dituntut ke MA ya. Dan juga beliau mengkritisi pemborosan dana yang besar-besaran. Untuk gerai itu butuh 1,5 triliun miliar ya, berapa gerai. Kemudian kemarin latihan militer itu 30 juta per orang, berapa dananya? Gimana kalau dibelikan alat-alat produksi atau alat-alat pengering atau makan lebih bermanfaat itu. Kemudian juga beli mobil dari India, ribuan mobil. Kemudian tadi pendekatan top down dan militeristik, yaitu membunuh partisipasi, kreativitas dan tanggung jawab. Jadi beliau melihat banyak pengurus-pengurus itu yang tidak punya rasa miliki ya, karena tidak diikutsertakan, tiba-tiba kamu harus gini gitu ya. Kemudian koperasi yang sudah jalan, anehnya sudah baik, malah harus dibubarkan, harus diganti karena gerainya nggak cocok dengan standar tuh. Kan lucu sekali ini menurut dia ya. Kemudian Pak Farid Jaban itu tidak menolak bantuan dari pemerintah, tapi bantuan itu seperti apa seharusnya menurut beliau. Misalnya aja memperkuat pendidikan koperasi yang sekarang itu sudah ditinggalkan sama sekali. Pemahaman kita, saya dulu di SD ada pelajaran koperasi, sekarang nggak ada lagi. Kemudian ada regulasi yang friendly terhadap pengembangan koperasi. Itu yang perlu yang pemerintah lakukan. Kemudian memperkuat koperasi yang ada. Kalaupun mau buat yang baru, pilot project dulu. Jadi, saya setuju. Buat dulu pilot project, kalau berhasil, kemudian ditiru. Jadi tidak langsung 80.000 gitu ya. Nah itu usulan dari Farid Jaban, analisa beliau, pendapat beliau. Nah, sekarang bagaimana pendapat Pak Mas Suroto? Karena Mas Suroto ini dulu juga anti KDMP, tapi sekarang justru beliau menjadi penasehat Agrinas, yaitu BUMN yang memang ditunjuk untuk mensukseskan KDMP ini di bawah dia komandonya. Nah, kenapa beliau menjelaskan kenapa saya tertarik atau berbalik arah sekarang justru mendukung KDMP. Ini penjelasan beliau masuk akal juga ya. Jadi menurut beliau, menurut Pak Suroto, reformasi politik tahun 98 itu tidak diikuti oleh demokratisasi ekonomi, justru makin buruk. Jadi beliau mendapatkan angka-angka sekarang ini Gini rasio kita justru lebih buruk dari tahun 97 saat krisis.
97 itu kita masih 0,33, sekarang 0,38. Fakta lain, 4 keluarga kaya konglomerat di Indonesia itu asetnya sama dengan 100 juta penduduk Indonesia yang miskin ya. Itu bayangkan ya, perbedaan itu cengkraman. Ini yang menurut beliau memang cengkraman oligarki itu makin kuat ya, makin kuat. Jadi tidak bisa ini diputar balik dengan secara signifikan kalau hanya dengan mengembangkan koperasi secara apa adanya ya. Koperasi bottom up itu kan boleh, tapi setelah bertahun-tahun ini mana hasilnya ya, kecuali 1-2 aja sukses ya. Tapi secara menyeluruhan sangat kecil sekali ya. PDB-nya pertumbuhan uangnya cuma 1,5% dari PDB nasional, sangat kecil sekali, sangat tertinggal sekali. Nah, Mas Suroto melihat peluang nih dengan afirmasi pemerintah yang besar sekali ini, maka ada peluang kita memutar balik kondisi itu menurut Mas Suroto. Jadi karena memang perlu sistem yang baru, yang misalnya yang utama itu distribusi, misalnya distribusi barang subsidi. Sekarang barang subsidi kan kayak gas melon di masyarakat masih 23.000, padahal harusnya HET 16.000. Karena ini masih dikuasai oleh penjualannya atau distribusinya oleh oligarki ya, oleh kapitalis. Semuanya oleh kapitalis. Ya, ini harus diputar balik dengan upaya yang keras, dengan dana yang besar kalau perlu. Makanya beliau mau. Jadi saya melihat Mas Suroto ini seorang yang menurut saya pemahaman ideologi koperasinya luar biasa, mendalam sekali. Pemahaman ke Bung Hatta-nya juga, cita-cita Bung Hatta dan demokrasi ekonomi itu seperti apa, beliau paham. Dan beliau juga praktisi, beliau punya membangun koperasi dan berhasil sukses. Beliau juga saya lihat seorang yang teknokratis, yang ngerti soal pemerintahan, soal pengaturan dan sebagainya. Jadi komplit. Jadi saya merasa kok lebih condong ke Mas Suroto ya, supaya ada perubahan yang signifikan itu. Kebetulan Pak Prabowo getol sekali ya, ekonomi kerakyatan itu betul-betul getol. Nah, kita lihat aja MBG, makan bergizi gratis, ini menggerakkan ekonomi yang cukup luar biasa ya, menyerap tenaga kerja, kemudian sayur, macam-macam dari petani itu bisa langsung dimanfaatkan. Jadi bukan makan bergizinya, tapi gerakan ekonomi di belakangnya itu yang kita nilai sebagai sesuatu yang positif. Saya kira ini kalau dijalankan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, mungkin bisa merombak apa yang diinginkan oleh Mas Suroto itu ya. Nah, tapi bukan berarti kritik-kritik dari Pak Gaban itu tetap didengar ya. Itu kritik yang baik ya. Nah, tapi menurut saya hal yang ideal seperti itu, misalnya saja prinsip-prinsip koperasi itu barangkali kita tidak dari sekarang, tapi nanti. Sekarang itu memang perlu gerakan yang memang seolah terlihat tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Tapi kalau kita arahkan nanti sudah mandiri, maka semua prinsip koperasi itu harusnya juga bisa ditegakkan. Saya memandangnya ini seperti kita mencangkok ya. Kalau hal yang normal kan tumbuh biji dengan kekuatan sendiri, muncul berakar pelan-pelan dan sebagainya. Tapi gerakan KDM itu seolah-olah seperti mencangkok. Kalau mencangkok itu kan ada proses, ada pemaksaan ya. Dibuka kulitnya dulu, dikasih tanah, dikasih pupuk, dikasih air, sampai tumbuh akarnya. Kalau akarnya sudah tumbuh, maka prinsip-prinsip yang benar dari tumbuhan yang sehat itu
berjalan, ditanam di tanah yang subur, dia akan menjadi kuat akarnya. Tapi di awal itu memang perlu istilahnya itu afirmasi, dorongan, campur tangan dari pemerintah ya dan negara supaya ini berubah, supaya ekonomi kecil itu bangkit, berperan menjadi besar ya. Anunya adalah generasio misalnya. Itu harus turun dari waktu ke waktu dengan adanya gerakan ini. Jadi kesimpulan saya, mari kita dukung apa yang dilakukan pemerintah. Memang tidak sempurna, memang ada salahnya, ya dikritisi. Tapi jangan ditolak atau jangan dituntut ke Mahkamah Agung, karena ini menurut hemat saya niatnya baik ya. Dalam Islam tuh sesuatu tuh tergantung dari niatnya. Niatnya baik, ya kita harus dukung. Kalau seperti kita anti feodal, tapi kan tidak semua feodal itu jelek ya. Nabi-nabi itu juga raja-raja dulu, tapi raja yang baik ya. Iskandar Zulkarnain itu raja di raja, tapi dia memakmurkan, dia mensejahterakan. Jadi jangan terlalu kaku ya. Koperasi itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kesejahteraan yang meluas, kesejahteraan rakyat yang bangkit dan mandiri dan sehat, yang tidak ditelkungi oleh oligarki, bisa melawan oligarki, bisa tumbuh. Kita tidak bisa mencontoh di Barat yang memang sejarahnya panjang ratusan tahun karena didera oleh kapitalistik yang punya pabrik-pabrik itu mendera kaum buruh. Mereka bikin gerakan koperasi itu tadi ya berhasil, tetapi kan waktunya lama sekali, ratusan tahun gitu. Nah ada cara yang lain ya, seperti di Jepang koperasi itu, di India macam-macam, itu yang bisa kita contoh dan itu negara berperan di situ. Jadi saya kira itu mudah-mudahan bisa ada insight yang bisa kita renungkan dari diskusi ini. Harapannya Mas Suroto, harapan kita semua ini berlangsung terus ya, supaya dukungan pemahaman itu makin kuat ya. Civil society ini harus diperkuat juga ya, membantu itu. Koperasi bottom up ya terus jalan menurut saya. Jangan berhenti karena ada koperasi merah putih ini, enggak seperti itu. Kalau teman-teman punya semangat koperasi seperti di Jepang, seperti di ini yang itu secara bottom up, monggo, itu nggak apa-apa, itu bagus, malah mendukung. Jadi semuanya harus berjalan, kita beri kesempatan kepada pemerintah, indikasinya jelas, kesejahteraannya makin merata, yang oligarki atau kapitalistik ini yang sangat rakus ini bisa diimbangi ya dengan ekonomi rakyat melalui koperasi yang menjadi makin dominan bagi kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.